Kisah nyata TKW kaburan nangis di depan Ka'bah, setelah 6 tahun kumpul kebo di Jeddah. Sebut saja namaku Mawar, aku sudah 6 tahun malang melintang menjadi TKW kaburan di Jeddah. Saat ini status perkawinanku adalah janda beranak satu. Aku sudah mengikuti program repatriasi jilid 1, akhir tahun 2015 lalu. Namun hingga kini belum dapat exit visa, karena belum bisa bayar denda. Mau tak mau, aku harus menerima realita dan semua kesulitan yang kuhadapi sekarang ini. Mungkin ini hukuman bagiku. Aku tidak berkata latah menyalahkan pihak kedutaan Indonesia atau Konjen Jeddah. Mungkin ini akibat ulahku selama ini, yang selalu bergaul dengan orang-orang yang salah jalan. Ketika aku masih gadis belia berumur 15 tahun, aku diminta orang tua agar berangkat ke Saudi menjadi TKW. Tentu saja aku senang sambil berhayal bisa dapat uang banyak. Alhamdulillah berkat doa mereka, aku mendapat majikan yang baik. Aku dapat visa di Riyadh dan majikanku tinggal di Imarah, bukan rumah besar yang tentu saja lebih mudah untuk mengurusnya. Anaknya pun baru 2, majikan laki pegawai perusahaan, dan yang wanita seorang guru negeri di SD. 3 tahun aku bekerja pada majikan itu. Sebenarnya aku ingin menambah kontrak biar bisa membantu orang tua, memperbaiki rumah di kampung dan bisa beli sawah meski tak lebar, namun aku disuruh orang tua pulang. Sesampai di rumah, tidak lama kemudian aku dijodohkan orang tua dengan pemuda pilihan orang tuaku. Sebagai tanda bakti dan ingin membahagiakan hati orang tua, aku terima saja keinginan orang tuaku itu. 3 tahun menjalani kehidupan rumah tangga, aku dikaruniai seorang anak berjenis kelamin wanita. Ketika anakku berusia 2 tahun kondisi ekonomi keluarga kurang stabil, maka aku minta izin suami untuk berangkat lagi ke Saudi, begitu juga aku minta doa restu kedua orang tuaku. Baik suami maupun orang tua, mengizinkanku dan anakku diurus oleh orang tuaku. Semua proses di PT berjalan lancar, dan dapat visa di bagian timur Saudi tepatnya di kota Dammam. Majikanku sebetulnya tidak jahat, cuma rumahnya besar berlantai 2 anaknya 6. Keadaan ini tentu berbeda jauh dengan apa yang kualami sewaktu bekerja di Riyadh dulu. Namun soal gaji lancar dan sikap majikan sebenarnya tidak jahat. 6 bulan kujalani pekerjaan pada majikan ini, aku mulai banyak kenalan kawan baik lokal di Dammam, ataupun yang jauh di Riyadh dan Jeddah lewat media sosial seperti Facebook dan Instagram. Setelah banyak kawan, aku mulai tergoda untuk menjadi TKW kaburan. Jeddah merupakan tempat aku kabur karena di sana katanya gajinya besar, bisa libur dan bisa ketemu kawan tiap minggu di penampungan. Seiring pikiran yang mulai tergoda untuk kabur, kerjaku pun udah mulai nggak benar, dan akibatnya majikan sering marah. Di saat pikiranku kacau begini, suamiku sering telpon minta kiriman uang. Sampai setahun aku bekerja pada majikan ini, kemudian aku kabur. Kebetulan sudah ada kenalan sopir Indonesia yang siap menjemput dan mencarikan kendaraan ke Jeddah. Pada malam hari menjelang waktu fajar aku keluar dari rumah majikan. Di luar sudah ada yang menunggu karena sudah janjian. Ternyata aku tidak langsung diantar ke kendaraan, yang akan membawaku ke Jeddah seperti yang dikatakan semula. Aku dibawa ke kamar sopir itu selama 3 hari, baru dicarikan mobil yang akan membawaku ke Jeddah. Pikiranku bertambah kacau terbayang dosa yang kulakukan, karena aku tidur dengan laki-laki yang bukan suamiku. Sesampai di Jeddah aku pun tidak langsung kerja, beberapa hari aku menunggu di penampungan Pak Masul. Di Jeddah,
Kota yang baru kutinggali ini aku mulai banyak kenal kawan baik laki maupun perempuan. Kebetulan aku datang pada hari Kamis malam Jumat, di saat para TKW kaburan ijazah. Aku langsung bisa beradaptasi dengan lingkungan asrama atau penampungan TKI kaburan. Sopir yang menjemputku waktu aku kabur, dan 3 hari tidur bersamaku dulu tidak memutuskan komunikasi. Dia sering telepon dan menanyakan kabar. Puncak dari hubungan itu, dia memutuskan untuk kabur juga menyusulku ke Jeddah. Sementara itu, hubunganku dengan suami mulai renggang, sampai puncaknya aku nekat minta diceraikan. Aku beralasan biar tidak dayus dan nanti, kalau ada jodoh nikah lagi setelah aku pulang. Tadinya orang tua dan suamiku marah, tapi pada akhirnya menyerah. Dia menceraikanku dengan berkata langsung kepada orang tuaku sebagai wali saat nikah, kemudian mengirim SMS kepadaku. Benar juga, sopir yang dulu sempat tidur bersamaku itu kabur menyusulku ke Jeddah. Setelah dapat kerjaan, akhirnya dia memintaku untuk menikah saja. Orang tuaku lagi-lagi tadinya menolak dan marah, tapi dengan alasan takut zina, akhirnya dia memperbolehkanku menikah di depan penghulu swasta Jeddah. Kehidupan rumah tangga di perantauan sebagai suami istri yang bekerja beda majikan, membuat hubungan kami tidak sehat. Lebih-lebih suamiku setelah banyak bergaul di Jeddah, ada gejala dia main serong. Akhirnya rumah tanggaku hanya bagai mimpi kandas lagi. Suamiku sudah dapat ganti alias menikah lagi dengan TKW kaburan lain yang lebih cantik dariku. Sementara aku menyendiri tapi berhubungan dengan lelaki lain tanpa ikatan. Hampir 6 tahun aku menjalani kehidupan sebagai TKW kaburan di kota Jeddah. Dengan penuh kebebasan terutama saat liburan, aku sudah beberapa kali berganti pasangan. Aku mulai sadar dan insyaf ingin mengakhiri petualanganku sebagai TKW kaburan. Pada pertengahan bulan Oktober tahun 2015, aku dengar kabar ada program repatriasi atau pemulangan gratis dari pemerintah untuk TKI ilegal. Terdorong ingin menjadi manusia yang baik dan ingin mengakhiri petualangan sebagai TKW kaburan, aku memutuskan untuk pulang dengan ikut program repatriasi. Tapi ternyata prosesku tak semudah yang kubayangkan. Aku berbeda dengan kawan-kawan TKI yang lain. Permasalahanku adalah, aku dulu masuk ke Saudi lewat visa Bahrain, kemudian dibawa ke Dammam, Saudi, dan belum dibuatkan iqomah. Kata petugas safara aku harus bayar denda 15.000 rial. Pemerintah tidak membiayai pembayaran denda, cuma membelikan tiket pesawat saja. Pikiranku kacau lagi, terjadi perang batin, antara ingin tetap pulang dan bertobat atau kepalang menjadi manusia rusak moral sekalian, dengan tetap berpetualang sebagai TKW kaburan. Sejak bulan November tahun 2015, aku kembali bekerja lagi sebagai TKW kaburan. Aku ingin mengumpulkan uang untuk membayar denda. Sampai ada program repatriasi jilid 2 ini. Ternyata uang yang kukumpulkan belum cukup untuk membayar denda. Kini aku pasrah tapi tetap berusaha. Sambil menunggu kumpulnya uang, beberapa kali aku melaksanakan umroh ke Baitullah. Aku sadar, mungkin segala kesulitan dan keruwetanku ini akibat perbuatanku sendiri, maka aku harus ikhlas menerimanya. Saat berada di Baitullah, aku menangis mengakui segala dosa-dosa yang kuperbuat dan bersimpuh mohon ampunan kepada Allah. Aku mengaku dan menyesal bahwa selama ini berada pada jalan yang salah. Sebelum aku pulang ke tanah air, aku ingin mohon ampun kepada Allah. Aku ingin meninggalkan tanah suci yang pernah kukotori ini, dengan bertobat dulu kepada Allah. Andaikan sampai bulan haji atau Idul Adha nanti aku belum pulang, aku nekat akan pergi beribadah haji. Aku nekat dan pasrah mau dipenjara atau diapakan terserah jika ketangkap petugas.
Tapi aku sudah ada kemauan ikut program repatriasi, cuma belum bisa membayar denda. Dengan langkah terlatih-tatih, aku pergi tawaf ke Baitullah berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang hina dan penuh noda ini. Ya Allah, hamba mengaku sebagai manusia penuh dosa sehingga tak pantas masuk sorga. Tapi ya Allah, hamba tidak akan kuat menahan siksa di neraka. Ya Allah, berilah hamba jalan keluar dan kemudahan untuk pulang, agar bisa bertemu dengan orang tuaku untuk meminta maaf dan mengasuh anakku.